Kalau Anda bertanya hal itu, Ya, siapa yang bilang? Oke. Siapa yang bilang bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, Bang? Siapa yang bilang? oh firman Tuhan dong. Di mana tertulis dong? Lah, kalau diskusi itu jangan Ayo. kayak anak-anak ketawa-ketawa, Bos. Artinya begini. Siap. Siap. Sambil ketawa itu bukan bang, sambil ketawa itu Bang Raymond bukan maksud mengejek, kita itu agak biar Di gak dalam ini biar kitab kejadian, di dalam kitab kejadian Ya, berkata bahwa yang pertama Kejadian berapa, adalah Bang? Raymond, kejadian berapa, Bang? Kejadian berapa, Bang? roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oh, itu Iya, kejadian tiga itu. Kejadian tiga Bang. Kejadian tiga itu. Kejadian tiga Bang Faruk. Iya, biar dia, Bang. Dia mau baca dulu. Kejadian 3 ayat berapa, Bang? Sudah. Dari isinya ayat berapa? Oke, sudah? Halo? Iya, kejadian 3 ayat berapa? Kok kejadian 3? Siapa ya? Bilang kejadian 3. Kejadian Itu 1 nomor kejadian 3. Kejadian 1 nomor 3. Roh Allah melayang-layang itu loh. Kalau ditanya datanya sama orang Kristen, biar aja orang Kristen yang jawab, Bang. Oke. Bunda Nora ini akunnya baru lagi nih. Terblokir nih. Kejadian Enggak, Bang. Sudah lama ini. Oke. Kejadian pasal yang pertama, ya, dia bilang begini, ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, apa? Bang, tunggu. Itu, Bang Faruk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Sudah, bumi. Bu. Langit Bu, itu Bu, belum berbentuk diam. dan kosong. Bu, saya Dari mana lagi air diskusi ada? sama si Faruk, Bu. Sebentar, Saya dari lagi mana diskusi air sama si ada? Faruk. Anda diam, Anda diam. Dari mana air Anda ada? diam. Ya, sabar dulu, Anda sabar dulu, diam. sabar Saya dulu. lagi diskusi sama si Faruk. Diam Sabar Anda, dulu. congor Oke. Anda tuh diam. Oke, sabar. Oke. Bisa Bang Faruk tanggapi, Bang Raymond? Silakan. Nanti saya akan Oke. tanyakan ya. Nanti saya akan tanya Boleh. Bang Faruk juga ya. Kita Boleh, ini ya, kita boleh. dua ya. Boleh. Kita ya, oke. Boleh. Oke. Oke. Kemudian nanti begini Bang Faruk, nanti saya akan tanyakan hal Tunggulah, ini. tapi mau aku tanggapi. Nanti Bang Faruk akan menjawab ya. Enggak, gini, Tunggu, sesudah ini menjawab, saya akan tanyakan mengerti. kepada Bang Faruk. Sesudah ini saya akan tanyakan pada Anda. Ya. Siap. Sesudah ini saya tanyakan kepada Anda. Oke. Siap. Apa yang kau mau jawab? Apa yang kau mau tanggapi di sini? Oke. Di yang pertama, Bang, bagaimana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Sementara Oke. segala sesuatu itu masih kosong. Itu pertama. Yang kedua, Oke. di dalam ayat itu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air. Oke, sudah itu aja dulu ya. Kenapa Abang Gini artikan Bang. Roh Kudus itu dengan roh Gini Bang, Allah? oke. Silahkan. Oke, saya tahu, saya pahami apa yang Anda maksudkan. Artinya begini. Abang tahu roh itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Sama halnya dengan angin. Angin itu kita tidak bisa pegang. Aku Angin itu tidak bisa tahu. kita lihat. Jangan bilang, Tapi Bang, angin Bang, itu Bang, bisa Bang, kita Bang, lihat, bisa kita Bang, rasakan. Bang, Raymond, Roh Bang, Kudus, Raymond, roh Bang, Raymond. itu namanya roh. Roh berarti Bang, sabar dulu, kita Bang tidak bisa Raymond. pegang, kita pula tidak roh bisa iblis sudah raba. mengamuk. Weh, roh kau tuh roh iblis. So, ini. Sabar dulu Inilah. lah Bang Raymond. Bang Raymond sabar dulu, Bang Faruk tanggapi dulu. Tadi Abang Enggak, mengatakan itu bahwa- enggak, sudah cukup Bang Faruk. Anda dari tadi tanyakan, saya sudah jawab. Saya sudah Apa yang jawab. dijawab, orang Nah, ada jawabannya? saya tanyakan kepada Anda, saya tanyakan Nggak ada kepada Anda jawabannya. sekarang. Aduh, Pak. Saya tanyakan. Ini. Asal jeplak aja udah selesai, itu menjawab gitu. Enggak ada jawabannya. Memframing pula lagi dia bilang pula saya sepakat bahwasanya roh itu tidak bisa disentuh, tidak bisa diginikan, tidak bisa dilihat. Siapa yang bilang gitu? Saya nggak ada kesepakatan kayak gitu kok. Jangan abang framing begitu. Aku tidak ada mengatakan begitu. Abang Lalu jangan gitu menurut diskusi, ya. menurut Ini. Abang Faruk bagaimana? Roh itu bisa dipegang? Roh aku enggak, sepakat, Bang. roh Jika itu membahas bisa tentang dipegang roh, enggak? dengar dulu, Bang. Saya tanyakan Dengar dulu, kepada Bang. Anda, roh itu bisa Dengar dipegang dulu, enggak? Raymond. Dengar dulu. Kalau di dalam keimananku jelas dikatakan bahwasanya kami tidak mengetahui apa-apa tentang ruh. Ya sudah, itu keimanan Anda dan ini keimanan saya. Itu keimanan Anda dan itu keimanan saya. Ini mulutnya kayak mama-mama lah, dikasih cakap. Tentu ada perbedaan di sini, Bang Faruk.
Artinya Anda jangan membawa keimanan Anda, gitu loh. Kita berdiskusi. Aku tak bawa keimanan. Kan Anda bertanya. Aku nggak bawa Anda keimanan. bertanya, saya menjawab. Kamu dengar dulu, Raymond. Kamu bisa diskusi nggak, Raymond? Loh, diskusi Dengar itu dulu, namanya Raymond. itu. Tapi Bang Faruk itu tidak mau menerima Iya. jawaban saya. Apa juga? Dengar dulu, aku belum bisa ngomong ini loh. Sadis sekali aku ngomong kayak gini. Yang ku bilang, Ya, kenapa silakanlah. kita sepakat? Kita belum ada kesepakatan apapun. Kok bilang pula kita sepakat ruh itu tidak bisa dilihat, ruh itu tidak bisa diginikan. Siapa yang sepakat sama kamu kayak gitu? Kan nggak ada. Kok bilang pula aku sepakat samamu? Kapan pula aku sepakat samamu? Jika memang begitu pemahaman ruh menurutmu, itu perkataanmu atau perkataan Bibelmu? Jika perkataan Bibelmu menerangkan tentang ruh seperti yang kau sampaikan tadi, di surat mana tertulis? Silakan Bang Raymond. Itu selesai. Ayo silakan Bang Raymond. Sudah. Iya. Jadi Iya. begini Bang Faruk, sekali lagi bahwa yang kami imani, yang kami percaya di dalam kitab Kejadian ini jelas bahwa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Oke? Jangan sakit kepala dulu, minum baygon Bang Faruk. Ini harus minum baik aku ngomong sama kalian. Aku nanya apa, Bang? Apa dijawab Bang ini? Loh, kau kan tanya tentang Roh Kudus. Lah aku sudah Iya. menjawab. Terus Di apa mana di masalahnya? surat Kejadian? Di mana di surat Kejadian 1 ayat 3 itu menyatakan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri? Mana? Ya Tuhan, oke, ya. Nggak nyambung begitu. Jadi begini Bang Faruk. Kan abang tadi Jadi bilang, begini, Bang Faruk. Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri, kan gitu. Ya, Lah iya Roh Kudus dong. itu adalah Allah Tadi itu saya kan sendiri. bilang begitu. Tadi saya Iya. bilang bahwa Roh Kudus itu Di adalah roh mana Allah itu dalilnya? sendiri. Di mana dalilnya? Coba, di mana dalilnya? Oke. Ntar ya, Bang Faruk. Jangan aku kasih Kejadian 1 ayat 3, nggak nyambung itu, kan? Nanti itu aja pun bisa membahas bagaimana pula ada air di situ sementara bumi masih berbentuk dan belum berbentuk dan kosong. Sudah ada air, tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, yang enggak aja. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, Kabur. 3 jam kemudian, 1 hari kemudian, 10 hari kemudian, 100 tahun Jangan begitu. 3 hari setelah Oke. kebangkitan Yesus. Oke, sudah. Nggak Ya, usah ya. banyak mulut, kawan-kawan. Diam aja. Nggak usah Ya. banyak mulut. Nanti kalau ditanya, oke, dalam Injil Yohanes 4 ayat 24 dibilang katakan begini Bang Faruk, Allah itu roh. Oke, sudah. Dengar dulu. Terus Oke, betul, Bang, udah betul, ya. Bang. Oke, saya sekarang tanyakan kepada Anda. Kan saya sudah Bang, bilang. apanya Bang ini belum ada menjawab apapun? Cumananya Bang ini? Lah itu makanya kau baca dalam kitab Yohanes itu, kau lihat dalam Injil Yohanes 4 ayat 24 itu, dodol. Yohanes 1 ayat 4 sampai Yohanes 1 ayat 4. Ya, Yohanes 1 4 ayat 1. Mana? Tak semua Yohanes Allah. Bagaimana dia Yohanes mengatakan roh 4 adalah ayat Allah? 24. Tadi kan kau tanya tentang hal itu. Saya udah baca Allah itu roh. Iya. Allah itu roh. Jadi 1 Yohanes 4 Iya. ayat 1 bagaimana penjelasannya? Kenapa? 1 Yohanes 4 ayat 1 bagaimana penjelasannya? Yang enggak Nah, 1 Yohanes 1 ya, 1 Yohanes 1 itu kan jelas pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam kitab Kejadian pada mulanya Allah dan firman itu adalah roh, firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri dan Allah itu adalah Ya roh Allah. itu sendiri. Itulah yang dikatakan firman Tuhan Bang Faruk. Kalau Anda berbantah silakan. Itu yang kami percaya, itu yang kami imani. Ingat Bang Faruk ya, saya ingat dulu Bang Faruk. Bang Faruk,
Allah itu adalah roh ya Mungkin Allah. mungkin Anda diskusi atau berdebat dengan Tritunggal, tapi saya tidak percaya pada Tritunggal, saya percaya pada Bukan kau Allah tanya, itu kau esa. Tritunggal. Allah itu esa, satu Bang Faruk. Jadi jangan kau macam-macam. Allah itu Bang, nggak satu. nyambung, Bang. Oke? Di mana di situ? Di Sekarang situ saya ada- tanyakan di kepada mana Anda ada soal kejahatan. tadi, ya? Sekarang saya tanyakan kepada Kok sadis jangan sekali. pakai mute kan kayak gitu Bang Faruk. Kayak mana Kalau nggak kau mau di-mute? diskusi Kau jangan bercakap terus. jangan mute kan gitu dong. Kau jangan Kau bercakap terus. Kau jangan begitu Bang Faruk. Jangan kau kejang-kejang dulu Bang Faruk. Dengar ya. Saya mau tanya kepada Anda. Kejahatan itu dari siapa? Ya, siapa yang buat kejahatan atau dari mana iblis itu atau dari mana kejahatan itu? Silakan kau Bang Faruk. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Kejahatan apa? Data dari mana, Bang? Data dari mana? Mau disampaikan data dari Ya, mana? silakan. Maksudnya apa? Saya nggak paham dengan pertanyaan Anda. Oke, pertanyaan saya begini, Bang. Dengar ya. Sudah Bang Faruk diam, Bang Faruk diam. Bang, dengar dulu. Dengar dulu Bang Faruk. Kita diskusi dengan baik ya, Bang Faruk ya. Saya sudah menjawab apa yang Bang Faruk bertanya. Bang Faruk kan tanya begini. Apa itu Roh jawabanmu? Kudus? Jawabanmu apa, Rimo? Apa jawabanmu? Itulah Bang Faruk. Kau ini kan Apa bukan jawabannya? orang Kristen. Kau ini kan bukan orang Kristen. Jadi kau nggak paham. Saya sudah menjawab pertanyaan jawabannya Anda, apa? tapi Anda Kau tidak kasih pula satu Anda tidak satu. percaya gitu loh. Jawabanmu Oke, apa? sekarang Itu saya masalah tanyakan, percaya apa tidak? sekarang saya tanyakan kepada Anda, dari mana ya kejahatan itu berasal? Dari mana atau dari mana iblis itu berasal? Silakan. Oke, pastikan dulu Bang, ya tarik dulu pernyataanmu menyatakan bahwasanya Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Jika kau tarik pernyataanmu bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, maka kau jawab pertanyaanmu. Katakan, Roh Kudus itu bukan Allah. Ini Katakan dulu itu, Roh Kudus itu bukan Allah. Kau jawab pertanyaanmu. siapa yang Karena bilang? kau tak membuktikan Siapa yang bahwasanya bilang? Roh Kudus itu adalah Allah. Siapa yang bilang Roh Kudus itu bukan Allah? Karena kamu tidak bisa membuktikan Roh Kudus itu adalah Allah. Itu semua hanya asumsi Saya sudah membuktikan, saya sudah menjawab sesuai dengan Di mana? data bahwa Di mana? Allah itu roh Data dan di Roh mana? Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Sudah. Data di mana? Data di mana? Gak usah ngarang kau, data di mana? Kau pikir aku anak kecil atau jemaatmu yang bisa kau akal-akali ngomong asal-asal ke tukang jual obat tiba-tiba kami benarkan? Oh, salah besar kau bro. Jawab dulu pertanyaan saya itu Bang Faruk. Dari Jawab, kau mana? akui Siapa dulu, yang kau tarik dulu menciptakan? Kau tarik dulu Siapa statementmu. yang mencipta- Katakan Roh Kudus itu bukan Allah. Katakan. Ku jawab pertanyaanmu. Oh, saya nggak mau. Kalau gitu buktikan. bahwa Jangan Roh kau Kudus itu memaksa adalah begini Allah. Bang Faruk. Jangan kau memaksakan Buktikan Roh Kudus saya. itu adalah Allah. Jangan kau memaksakan saya. Saya tidak Bang memaksakan. Faruk, ya. saya ini Tunggu, sudah menjawab pertanyaan kau. Ya. Tunggu. Gak ada kau jawab Kau- pertanyaanku. Sekarang yang jadi saksi 3 orang di sini ya, Bang Naga Laut, Tito Nora, sama Bang Ahmad. Apakah jawaban dari dia ini, si Raymond ini, apakah pernyataan dari si Raymond ini memberikan jawaban bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah? Silakan Bang Naga. Bukan, karena Itu dia Nora. tidak sesuai dengan data. Kalau Roh Itu Nora, Roh silakan. Kudus itu adalah seorang cewek, kalau tidak salah Bu. Bukan Allah. Iya, Dari silakan. mana Tito kau Nora. bilang Roh Kudus itu seorang cewek? Dari mana kau bilang? Dari mana kau bilang? Kudus. Kau jelaskan Dari aja mana bahwa kau itu bilang adalah Roh Kudus itu seorang cewek? Raymond, Dari mana datanya? kau bilang Roh Kudus itu seorang cewek? Aduh. Dari mana kau bilang Roh Kudus itu seorang cewek? Mana? Buktikan. Roh Kudus itu berupa burung merpati. Dari Udah. mana kau bilang? Dari mana? Dari mana kau bilang? Burung Datanya mana? merpati. Bahwa Roh Kudus Dari itu burung seorang merpati. cewek. Burung merpati. Mana Burung kau merpati. bilang? Mana kau bilang Roh Kudus Mana itu burung seorang cewek? merpati? Mana kau bilang? Mana kau bilang? Jangan kau banyak ngomong. Tanya Ayo. sama nabimu si Luga yang bilang. Saya dengar. Mana. Saya nggak Tanya, percaya sama tanya si Luga si itu. Saya nggak Tanya percaya si sama Luga. si Luga itu. Saya percaya pada firman Tuhan. Saya tidak percaya sama si Luga itu. Silakan kau jawab. Tanya Oke. sama si Luga. Saya dengar sama si Luga. Silakan Sebentar, kau Bang tanya. Naga, Bang Silakan Naga, kau Bang tanya Naga. dan silakan Aduh, kau jawab. Amburadul. Silakan. Mute-kan dulu si Raymond Silakan. bodat ini. Si beleng-beleng dimute-kan dulu. Kau baik cerita Ah, kau. kau tuh bodat. Here kau Kau yang tuh. bodat, beleng-beleng kau, penyembah nonot kau. Mana? Mana datanya Roh Kudus itu adalah Roh Allah? Itu yang diminta. Nggak tahu kau tunjukkan. Saya
Saya tadi sudah menjawab, tapi saya kejar ini yang tadi siapa itu manusia siapa itu tadi bilang bahwa Roh Kudus itu adalah seorang cewek mana? Mana? Ayo kita coba. Kalian kita mungkin coba. bisa ngegas, Coba dulu. kalian mungkin Coba, bisa ngegas coba. dengan yang lain, tapi jangan ngegas dengan saya. Silakan. Iya. Diamlah dulu kau. Sebentar Bang Mbak Ito. Kau jelaskan dulu. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Roh kau, roh Silakan, jangan, roh silakan Allah jangan. kau Tadi kau bilang dulu. apa? Tadi kau bilang bahwa Roh Kudus itu adalah seorang cewek mana? Silakan kau jawab. Silakan kau tunjukkan datanya. Roh kau itu, roh Allah kau itu bertanduk Silakan. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Mana datangnya? Aduh. Remon, dengar. Oke, Bang Elvis. Si anak Medan ini. Iya, Bang Silakan Elvis. menjawab. Bang Elvis, coba simak Bang Elvis. Apakah Abang setuju pernyataan dari si Raymond bahwasanya Roh Kudus itu adalah Roh Allah? Sudah dibuktikan, sudah dibacakan dalilnya. Di mana dalilnya? Ayo kita bacakan. Di mana dalilnya? Sudah dibacakan. Di surat mana dibacakan dalilnya? Itu Bang Elvis begini Bang Elvis, mereka ini kan nggak paham, makanya kita tadi sudah baca tapi mereka mengelak. Itulah. Di mana? Biar kita buka datanya. Di mana? Ya. Gimana Bang Elvis? Gimana Bang Elvis? Mereka ini penfitnah, penghujat. Mereka ini cuma Teddy Huting, Teddy Hambing, makan malam Teddy Huting. Sip Nora, enak kau, diam kau, lonte kau. Mati kau. Terima kasih. Udah turunin Bang. Turun aja. Ya, Bang Elvis jangan ngomong kayak begitu Bang Elvis. Wah, ajaran kasih itu. Ajaran kasih itu. Kasihilah musuhmu. Dengan cara apa? Jangan Dengan kayak cara begitu juga menyumpah Nora. apa? Jangan juga kayak gitulah. Jangan juga kayak gitu Nora. Oke, Jangan kita juga kayak pelan-pelan, gitulah. Bang Raymond, kita pelan-pelan. Oke, Bang Raymond. sekarang saya tanyakan kepada Anda ya. Sekarang saya tanyakan kepada Anda ya. Sekarang saya tanyakan kepada Anda ya. Dari mana ya? Siapa yang menciptakan Nanti dijawab pertanyaanmu. Pelan-pelan kita bahas ya, biar ada nilai edukasinya Bangku. Tadi Abang menyatakan bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ayo Bang, pelan-pelan Bang. Di surat mana itu Bang? Kita buka pelan-pelan Bang. Pelan-pelan Bang. Setelah itu kau bebas bertanya sama aku Bang. Silakan. Oke, ya. Dalam arti begini Bang Faruk, jangan Anda buat saya seperti si anak Medan kemarin, anak Batak kemarin ya. Saya bilang sama Anda ya, karena Anda ini sudah dicatat dalam pikiran saya bahwa Anda ini rupanya tidak bagus diskusi seperti itu. Tidak bagus diskusi, rekam, tangkap, itu tidak bagus Bang Faruk. Anda ini orang berpendidikan. Anda ini orang berpendidikan. Ya, Yang penting begini Bang Faruk. Oke, Ya. yang penting dalam hal ini jangan kita menghujat, menghina ya satu Tidak ada. Alkitab atau Tidak. firman Tuhan atau Al-Quran, Iya. oke? Iya, Jadi Bang makanya Faruk di sekali mana- lagi, di mana datanya? jangan Di Anda mana buat datanya? sebuah pernyataan atau statement yang seperti itu. Anda ini bukan anak kecil lagi, Anda ini orang dewasa. Anak kecil itu kan Udah, kadang udah, dicubit, udah, dipukul, kemudian udah, kasih tahu sama orang tua. Itulah Anda ini. Udah Remon, Makanya saya gak usah curhat Remon, gak usah curhat, jawab aja diskusi. bukan curhat. Udah. Marilah kita diskusi dengan orang dewasa, gitu loh. Iya, Oke? sudah dewasa Faruk, kita. Buka dalam Injil Yohanes, buka dalam Ya. Injil Yohanes 4, buka dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-24. Silakan. Oke. Oke, kita buka ya. Yohanes 4:24 ya. Nih, kita baca ya. Nih, tak lepas handphonenya. Roh itu, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, di mana di sini ada kata-kata Roh Kudus, Bang? Di mana di sini ada penjelasan bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah, Bang? Oke, sudah? Nah, di mana? Iya, di mana? Oke, kenapa kami ini meyakinkan bahwa Allah itu adalah Roh Kudus itu sendiri? Ya, jadi Bang Faruk itu harus mengerti
dalam keimanan kami bahwa kami percaya bahwa Allah itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Allah itu adalah Bapa itu sendiri. Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Oke, Bang Faruk? Sudah. Oke, pelan-pelan kita ya. Bapak itu Allah. Ya. Bang Raymond, Yesus itu Allah. Iya. Roh Kudus itu Allah. Iya. Tadi abang bilang abang nggak tertunggal. Jadi Allahmu berapa, Bang? Kenapa? Allahmu jadinya berapa, Bang? 1. Ulang. Bapak itu Allah. Iya. Roh Kudus itu Allah. Iya. Nah, Yesus itu Allah. Iya. Jadi berapa Allahmu, Bang? 1. Kenapa? Kenapa Anda ketawa? Ulang lagi, Bang. Coba Bang. Oke. Analoginya begini. Analoginya begini, Bang Faruk. Analoginya yang bisa Anda tangkap begini. Ya. Anda di kantor, ya, Anda di kantor, orang memanggil Anda bos. Itu sebutan atau gelar. Oke. Anda di rumah, anak-anak menyebut Anda papa, istri menyebut Anda suami, itu gelar. Oke. Itu gelar atau sebutan. Anda di masjid sedang ceramah, orang memanggil Anda Pak Ustadz, itu gelar. Oke, itu sebutan. Tapi nama Anda namanya Faruk. Oke, apakah Anda beda-beda? Apakah Anda 3? Tidak demikian. Tapi Anda 1. Ya, sudah? Coba, sama halnya dengan kita tritomi terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Apakah tritomi ini akan berbeda-beda dan pisahkan dari kita? Kan tidak demikian, tidak mungkin, Bang Faruk. Tapi ini berbicara tentang satu pribadi, ehad, ya, satu. Sama halnya dengan yang tadi Anda tanyakan. Anda tanyakan, wajah Anda ini mirip abangku, makanya aku sopan. Bahwa sama halnya dengan Allah. Allah itu adalah Bapa, Allah itu adalah Roh Kudus, Allah itu adalah Yesus. Oke. Berarti dengar dulu, Bang, dengar Sudah. Berarti Yesus Maria itu melahirkan siapa, Bang? Ya, kalau berbicara tentang itu sudah begini, Bang, aduh, abang ini kadang-kadang lari topik, enggak gini, abang ini kadang-kadang lari topik, abang ini enggak gini loh, kita fokuskan kepada satu aja, enggak usah ke sana dan ke sini, Bang. Kasihan pendengar, kita, Bang, kasihan pendengar kita kalau abang enggak, kasihan pendengar kita kalau abang ke sana dan ke sini, jadi bingung pendengar kita. Kita fokus saja ke satu. Bahwa abang tadi sampaikan bahwa Roh Kudus. Saya meyakinkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Kan? Berarti iman kan? Apa? Iman abang yang mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah itu kan? Iman kan? Iya, itu kepercayaan saya. Itu yang tertulis. Itu yang bukan akal kan? Loh, iman ya, Bang, ya, Bang Faruk ya. Iman kepercayaan firman Tuhan melampaui akal bukan berarti kita tidak pakai akal, Bang Faruk. Gitu loh. Tadi abang menjawab jangan pakai akal mendahului sesuatu, jangan pakai akal mendahului firman Tuhan. Kalau kita pakai akal mendahului firman Tuhan, maka tidak akan temu, gitu loh, Bang Faruk. Makanya kita harus memakai iman, percaya, Bang Faruk. Gitu loh, Bang Faruk. Jangan capek, nggak usah capek, Bang Faruk. Makanya tadi aku bilang minum, gitu loh, banyak minum, Bang Faruk. Karena aku lihat kamu ini sakit, Bang Faruk. Oke. Sekarang saya tanyakan kepada Anda, ya. Kau harus jawab ini. Kau harus jawab ini, ya. Dari mana asalnya kejahatan itu? Atau dari mana asalnya setan atau iblis itu? Silakan, Bang Faruk.
Gak usah banyak pikir utang Bang Faruk. Jawab dulu. Oke. Simak Bang ya, pelan-pelan Bang, kita simak. Gampang itu Bang, jawaban itu gampang itu, pertanyaan itu tadi. Yakinkan dulu, katakan dulu, Roh Allah, Roh Kudus itu bukan Allah. Aku jawab pertanyaan. Karena pertanyaanku tidak mendapat jawaban tadi darimu Bang. Aku nggak mau kayak gitu diskusi. Harus ada dulu titik terang dari pertanyaanku, baru kau boleh bertanya kepadaku. Contoh kayak Syekh Abbas semalam kan, dia bilang, dia mengakui bahwasanya dia tidak bisa membuktikan ketuhanan Yesus tanpa konspirasi penyaliban. Dia mengakui dia telah berbohong bahwasanya di dalam Bible itu memang ada tertulis tentang kematian Zakaria. Baru aku mau jawab pertanyaan dia. Saling serupa. Akui dulu bahwasanya kau telah gagal membuktikan bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Maka aku jawab pertanyaan. Silahkan. Kalau itu tidak kau berikan, aku tak akan mau. Bang Faruk, gini. Diskusi ya, kita diskusi jangan mencari sebuah memaksakan untuk kita bersama-sama sepakat bahwa itu salah dan ini benar. Jangan kita diskusi seperti itu Bang Faruk. Ya, kalau Bang Faruk memaksa saya untuk menyatakan, bentar dulu. Kalau Bang Faruk menyatakan bahwa memaksakan saya untuk menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, ya itu salah kaprah. Berarti saya menyangkal Yesus Kristus. Maka itu saya buktikan, kasih datanya di mana Allah itu menyatakan. Saya sudah dari tadi membuktikan, tapi Anda ini karena berarti aku Allah. Abang Allah. Oke. Karena apa? Di dalam dirimu ada ruh. Dalam dirimu ada ruh enggak? Jika kau menyatakan roh itu adalah Allah, berarti aku Allah. Manusia itu Bang Faruk, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ruh. Ya. Allah itu ruh bukan? Allah itu roh tapi bukan Allah itu roh tapi bukan berarti sama dengan roh manusia. Manusia tidak bisa jadi. Manusia tidak bisa jadi Allah. Allah bisa jadi manusia. Di mana penjelasannya itu tertulis, Raymond? Di mana? Kalau diskusi sama Faruk. Di mana penjelasannya? Bukan apa Bang? Aku kalau diskusi. Udah. Kau nggak bisa menjawab pertanyaanku. Jangan bikin ini kayak di gereja. Kalian suka kalian berkhotbah ngomong. Dibenarkan amin kata jemaat kalian. Nggak bisa gitu. Faruk, kau ini nggak bisa. Faruk. Aku berarti Allah, jawab dulu. Berarti aku Allah. Faruk. Jawab dulu, aku Allah. Kau tadi paham nggak dengan analogiku tadi? Kau tidak bisa jadi Allah, Allah bisa jadi kau, Allah bisa jadi manusia. Kau tidak bisa jadi Allah. Simak ya Bang ya, simak Bang ya. Datamu ini simak nih, aku kasih sama kau datanya. Nah, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus apa ini? Dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Simak Bang ya, Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Di dalam diri Bang Faruk ada roh nggak menurutmu Bang? Di dalam ya, kita kan terdiri dari kita kan begini Bang Faruk. Bentar dulu Bang Faruk. Bentar dulu. Artinya begini Bang Faruk. Rohmu itu bukan roh Allah. Kau karena tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Allah tidak ada dalam dirimu, Bang Faruk. Siapa yang berkata seperti itu? Di mana tertulis begitu, Bang? Loh, saya dong. Di mana tertulis itu, Bang? Oke, ya. Ingat ya pertanyaanku ya, pernyataan tadi menyatakan, dengar dulu, biar jangan ngambang dalil lokasi. Kamu menyatakan roh Bang Faruk itu bukan roh Allah, karena Bang Faruk tidak mengimani bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, ya kan? Iya. Gitu kata pernyataan kan? Oke, di mana itu tertulis Bang? Silahkan, mana datanya Bang? Habis lah. Oke, saya akan jangan. Aduh, Bang Faruk, kami ini Bang Faruk dengar ya Bang Faruk, kau pasang kuping bagus-bagus. Kami ini sesuai data. Bentar. Oke. Kami ini sesuai dengan data. Kemudian begini Bang Faruk, kami ini sesuai dengan data. Kemudian Alkitab menjawab Alkitab. Tapi kalian beda. Kalian menjawab Al-Quran, tapi kok lari ke Alkitab? Itu kan lucu.
Gitu loh Bang Faruk. Tidak, mana datanya? Pernyataanmu tadi mana datanya? Ayo. Iya, saya akan cari, santai, tenang Bang Faruk, tenang. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Ingat Bang ya, pertanyaan Bang Faruk tadi ya, dia menyatakan roh yang ada di dalam diri Bang Faruk itu bukan roh Allah, karena ya Bang Faruk tidak mengimani bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Ya, itu pernyataan dia ya. Saya tanya, pernyataan itu tertulis di mana? Bahwasanya orang-orang yang tidak mengakui bahwasanya Tuhan Yesus, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, maka di dalam diri dia, tidak akan mengenal, di dalam diri dia tidak ada roh Allah. Dan roh yang ada dalam diri dia itu bukan roh Allah. Ingat ya, nanti kita simak Bang, kalian simak, oten-oten juga simak ya, simak oten-oten ya. Apakah dalil yang dia sampaikan itu nyambung? Jangan nanti Bang Faruk nanya nangka, dia ngasihnya durian. Karena rata-rata mereka begitu Bang. Makanya aku bilang, kalian kalau diskusi di rumah Bang Faruk, hati-hati kalian bercakap. Karena ini bukan mimbar gereja bro. Suka kalian bercakap, jamaah kalian mengatakan amin, amin. Sini enggak bisa. Keluar dari lisanmu, kamu jawabkan, mana datanya? Jangan dibawa doktrin gereja di sini, nggak laku doktrin gereja di sini, nggak laku. Apa mau kalian ancamkan sama aku menolak doktrin gereja? Neraka. Kapan? Sebutkan satu ayat di dalam Bible Yesus menciptakan neraka. Kok mau masukkan aku pula ke neraka? Sedangkan dia aja nggak pernah ciptakan neraka dari surga. Mau kemana kalian ancamkan aku? Ayo. Makanya aku tolak doktrin. Ancaman dari doktrin itu ke neraka. Dilemparkan ke neraka katanya. Sementara dalam Bible Yesus tidak pernah menyatakan diri dia menciptakan neraka. Doktrin gereja kalian bawa kemari. Ayo kita tunggu. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Makanya hati-hati cakap sama Bang Faruk ya. 3 jam kemudian, 4 jam kemudian, 5 jam kemudian. Setelah internet tidak ada lagi kemudian. Kacau. Kabur. Dia tadi bertanya tentang kejahatan, dari mana kejahatan itu berasal. Ya, coba aku kasih banyak kisi-kisinya ya. Sejatinya manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan akalnya dulu, baru nanti kita pindah tentang nafsu. Nanti kita berbicara tentang iblis. Karena apa? Perlu kita pahami saudara-saudaraku. Ya, jangan kalian pernah berpikir di saat kalian melakukan perbuatan kejahatan, sebuah kejahatan itu didorong oleh iblis. Tidak. Iblis melakukan perkara-perkara besar, mendorong kita kepada perkara-perkara besar. Apa itu? Menduakan Allah. Kalau kalian masih nyuri tahu, nyuri limbe, nyuri mangga, itu tidak ada peran serta iblis di situ. Itu hawa nafsumu yang mendorong perbuatan itu. Apakah atas perbuatan itu Allah mengetahui? Mengetahui. Apakah itu bahagian dari kehendak Allah? Allah berkehendak. Tapi kehendaknya Allah itu diselaraskan dengan akalmu. Kemana akalmu mengarah? Dengar Bang Faruk ya. Dengar. Ya. Oke. Jadi kenapa saya mengeluarkan pernyataan itu bahwa Bang Faruk ini tidak punya roh Allah atau tidak punya Roh Kudus? Ya, karena Bang Faruk ini tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Oke? Bang Faruk bisa pahami apa yang ku sampaikan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Sesuai dengan dalil firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dia bilang begini Bang Faruk, pasal Tunggu Bang. Efesus berapa? Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Bentar ya Bang, pelan-pelan ya Bang. Bang Faruk bacakan boleh? Boleh Bang bacakan? Dengan senang hati. Iya, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Itu kan Bang? Iya, silakan. Ya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Oh, zaman dulu udah dimaterai Bang ya. Dan dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian
dari jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita, jadi menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sudah? Ya. Di mana di sini dikatakan Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri, Bang? Yesus saja Bang, nggak ada kata-kata Yesus di sini, Bang. Dan nggak ada Bang Raymond. Ini Bang Faruk, ini Bang Faruk. Tunggu dulu. Bentar dulu. Anda ini sudah memperkosa pertanyaan Anda. Enggak, Anda sudah memperkosa pertanyaan Anda. Tunggu, dalil yang pertama aku sampaikan. Anda ini sudah lari dari pertanyaan Anda. Tadi Anda bilang bahwa cari data di mana aku tidak punya Roh Kudus. Tadi kan, loh Bang Faruk, aku ini masih muda Bang Faruk, otakku masih encer Bang Faruk untuk mengingat pertanyaan Anda. Oke Bang Faruk, aku masih ingat pertanyaan Anda. Aku bukan menanggapi pertanyaanku, Bang, tapi pernyataanmu tadi mengatakan, ya, di dalam diriku, kan itu pernyataanmu tadi kan, di dalam di dalam diriku ini bukan Roh Allah, iya kan? Iya, makanya saya tadi cari data. Jawab dulu, tunggu dulu Bang Raymond. Tenang dulu, nanti kau bercakap. Karena aku menolak bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Kan gitu pernyataanmu tadi kembalikan kan? Kan kau yang nyatakan itu tadi. Aku tanya samamu, di mana itu tertulis Bang Raymond? Abang bilang di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Ingat ya, pernyataanmu tadi beda sudah. Ingat ya, ingat. Beda. Ingat, pernyataanmu tadi mengatakan. Beda sudah, beda. Di dalam diriku ini. Beda. Bukan Roh Allah. Loh, apa yang beda? Oh iya. Apa yang beda? Iya. Dalam diri kau itu bukan Roh Allah. Iya, karena apa di dalam diri itu bukan Roh Allah? Karena aku mengingkari bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, gitu kan, Bang? Oh iya dong. Oh iya. Iya, tanya sama Bang. Di mana datanya, Bang? Bahwasanya orang-orang yang mengingkari ya ketuhanan dan kealahan dari Yesus itu sendiri di dalam dirinya itu bukan Roh Allah. Abang kasih surat Efesus 1 ayat 13-14 sampai 14. Isinya, dan dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Simak ya. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nggak nyambung dengan pernyataanmu. Gini Bang Faruk. Oke, sudah. Oke, gini Bang Faruk. Oke, sudah. Kenapa Anda bilang nggak nyambung? Ya, kenapa Anda bilang nggak nyambung? Dengar baik Bang Faruk. Karena yang di dalam diri Anda itu bukan Roh Allah. Di dalam diri Anda bukan Roh Kudus. Makanya Anda bilang nggak nyambung. Roh Anda itu bertentangan dengan Roh Tuhan. Makanya Anda bilang nggak nyambung. Bang Faruk, kita diskusi jangan kayak anak-anak. Dengar ini, Bang Faruk tadi sampaikan, aku dengar, oke? Gini Bang Faruk, kenapa saya kekeh dengan hal ini? Karena ini jelas Bang Faruk, di dalam dia kamu juga, dia itu huruf besar, artinya dalam Yesus, dalam Tuhan atau dalam Allah, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, kamu juga, Bang Faruk, ingat kata-kata ini Bang Faruk, kita ya, ketika kamu percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Injil keselamatan itu Bang Faruk. Dimetraikan, dengar baik, dengar Bang Faruk ya. Dimetraikan dengan Roh Kudus Bang Faruk. Dimetraikan dengan Roh Kudus, artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dimetraikan Roh Kudus Bang Faruk dalam dirinya. Orang percaya itu Bang Faruk. Nah, kata-kata metrai ya, contoh seperti kita beli tanah Bang Faruk ya, kita beli tanah itu kan ada metrai 6.000, 3.000 dan lain sebagainya. Artinya bahwa itu sah. Itu betul-betul benar-benar bahwa dia sesungguhnya mau membeli tanah tersebut. Ini juga dimetraikan, artinya betul-betul sungguh-sungguh dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bang Faruk. Gitu Bang Faruk. Halo. Sudah? Tunggu Bang Mutapia, sabar dulu Bang Mutapia, Dan Bang Faruk, dan juga di dalam Roma 10 ayat 9 bilang begini. Sebab dengar dulu Bang Faruk, dengar dulu. Ini ada kesinambungan. Ini ada
ada kesenambungan, tidak ada. Nanti kita ke Roma, Bang. Ada kesenambungan. Dengar dulu Bang Faruk, dengar dulu. Bang Raymond, nanti kita ke Roma, Bang. Sabar dulu. Dengar dulu. Ini kesenambungan Bang Faruk. Satu-satu dulu, Bang. Nanti kita ke Roma. Dengar dulu Bang Faruk loh. Anda yang mau diskusi atau Anda mau debat gitu loh. Artinya begini Bang Faruk. Di dalam Injil, di dalam Roma, dengar dulu, dalam Roma surat Roma pasal 10 ayat 9 begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan, Bang Faruk. Oleh karena itu Bang Faruk, belum terlambat ya, belum ada kata terlambat untuk Bang Faruk untuk percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Cukup, jangan jualan obat di sini. Waktunya Bang Faruk untuk tegas. Halo, Bang Raymond, abang percaya nggak sama abang percaya kan sama surat Efesus ini? Bang Faruk, halo Bang Faruk. Ya, abang percaya. Tunggu Bang Utopia. Bentar dulu Bang Utopia, sabar dulu Bang. Abang percaya kan sama surat Efesus ini? Sekarang Bang Faruk tanya. Surat Efesus tulisan siapa? Ayo, jawab. Surat Paulus Efesus tulisan siapa untuk siapa? Jawab Bang Raymond. Ayo, surat Efesus tulisan siapa untuk siapa? Kalau ini kena. Ayo Bang Raymond. Surat Efesus tulisan siapa untuk siapa? Ayo. Masa itu pencari data kok di Google nggak tahu tulisan siapa surat Efesus ini? Aduh. Nggak tahu tulisan siapa surat Efesus, Bang? Bang Faruk, oke. Tadi Bang kan saya bentar dulu Bang Faruk. Iya, Bang Faruk siapa? dengar dulu. Surat Saya tadi Efesus sudah tulisan sampaikan. Dengar dulu Bang Faruk, dengar. Dengar dulu. Siapa? Saya tadi sudah Surat sampaikan Efesus kepada tulisan Anda. siapa? Jawab dulu, surat Efesus tulisan siapa? Surat Efesus kan Surat tulisan Efesus Paulus. tulisan siapa? Paulus. Wah. Terus apa maksud Anda? Bentar. Abang ikut Yesus apa ikut Paulus? Oke. Ini nggak gini Bang Faruk. Kita diskusi itu jangan lari-lari Bang Faruk. Abang ikut Yesus apa ikut Paulus? Enggak. Aduh, parah ini si Faruk ini Abang Bang. ikut Kalau Yesus apa gini ikut Faruk, gini. Diskusilah dengan baik. Diskusilah searah, lurus. Jangan kayak di jalan jalan Medan sana tuh yang belok kiri, belok kanan, kaget ada kita fokus enggak, gini Bang Faruk. Karena Yesus menyatakan diri dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, ya kan? Kenapa abang membawa surat Paulus? Kan fokus kita kan? Si Faruk. Di mana Yesus menyatakan dia itu adalah Tuhan Allah sendiri? Tahu arti namamu? Kenapa bang bawa surat Paulus? Si Faruk. Efesus. Kenapa bang bawa surat Paulus? Abang ikut Paulus atau ikut gini. Yesus? Abang ikut Paulus atau ikut Yesus? Oke, sudah. Jawab dulu, abang ikut Paulus atau ikut Yesus? Saya mengikuti Yesus Kristus Kenapa abang memegang perkataan Paulus? Aduh. Kenapa abang gunakan perkataan Paulus? Apakah dengan perkataan kau saya mengikuti kau? Loh, kenapa? Abang jadikan dalil. Tidak demikian. Jelas. Tidak Jadi itu apa demikian. surat Paulus? Ini kamu kasih dalil. Untuk apa surat Paulus ini kamu jadikan dalil? Iya, untuk apa surat Paulus ini kamu jadikan dalil? Kan, karena memang tertulislah firman Tuhan kayak gitu Bang Faruk. Firman Tuhan atau perkataan Paulus? Emangnya Bang Faruk gini ya, Bang Faruk ya. Efesus ini firman Tuhan atau perkataan Paulus? Jawab dulu. Efesus ini perkataan firman Tuhan atau perkataan Paulus? Jawab dulu. Yang dituliskan firman Tuhan oleh Paulus. Perkataan siapa? Ini bukan berbicara tentang perkataan siapa. Perkataan siapa? Surat Efesus perkataan siapa? Jawab. Inilah kalau diskusi sama Berani kalian. nggak kamu mengatakan perkataan Yesus? Berani nggak kamu menjawab itu perkataan Yesus? Perkataan surat Efesus ini perkataan siapa? Ayo jawab.
Oke, sudah ya, sudah. Iya, Oke, coba. sudah ya. Oke. Bentar. Efesus perkataan siapa? Jawab, surah Efesus perkataan siapa? Bentar. Ayo. Oke, dengar dulu, dengar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan, lari kemana-mana. dengar dulu baru kau dengar tadi lari-lari, Bang. Efesus itu perkataan siapa? Jawab saja, Bang. Kau dengar dulu. Efesus itu perkataan siapa? Jawab dulu. Kok payah jawabnya? Karing suara kayak orang marah tuh, gelai itu nah. Efesus itu perkataan siapa? Jawab dulu. Iya, tanya sama temen di belakang itu, panggil dia. Biar jawabnya. Efesus itu perkataan siapa? Jawab dulu. Mudah-mudahan kau jawab perkataan Yesus. Mudah-mudahan kau jawab perkataan Yesus. Efesus perkataan dengar siapa? Bang Faruk. Jawab, ayo. Tetangga dengar Halo, Bang bercanda, Remo. harus diam. Bang Faruk, bisa Iya. saya bicara sama Bang Efesus Remo? perkataan siapa? Ayo. Bisa saya bicara? Oke, sudah. Efesus perkataan siapa? Sudah, Efesus Faruk, perkataan sudah. siapa? Santai. Artinya Bang Faruk, Berani kita diskusi. menjawabnya. Halo? Efesus Gini. Bicara dengan Bang Remo sebentar, Bang Faruk. Kau dari tadi gini Faruk, kau dari tadi lari-lari topik. Kenapa lari ke Paulus lagi? Perkataan siapa nggak berjawab? Bisa saya bicara dengan Bang Remo sebentar, Bang Faruk? Ya silakan Hutapea. Halo Bang Remo. Ya. Gini Bang Remo. Sampai kiamat pun kalau mereka ini Muslim ini susah mengakui perbedaan. Jadi nggak usah bertegang tali. Soalnya bernegara aja Muslim ini sudah diajak. Seperti kata Pak Hamzah, biar dengar ya, biar saya putar sebentar ya. Kenal Pak Hamzah kan, Pak Faruk? Gagal jadi negara. Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Payah orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para Udah jelas Bang Remon, negara aja susah diajak, apalagi perbedaan agama. Faruk, maaf ini framing. Saya tanya dengan Bang Faruk. Belanda agama apa? Berapa lama dijajah Indonesia? Agama apa? Tolong jawab. Oke, gue jawab. Nggak usah masalah penjajahan Belanda. Tak usah masalah genosida di mana-mana. Agama yang membunuh Tuhannya siapa? Ayo. Betul sekali. Agama yang meyakini, lari dia langsung kan? Agama Lari yang kan? membunuh Tuhannya langsung siapa? Ayo. Enggak gini Bang Faruk, kita di Tuhan yang dibunuh bro. Tuhan bro. Faruk, gini. Bro, Dia bersuka cita. Tunggu dulu Bang Raymond. Jangan framing. Tunggu dulu. Bukan framing. Tunggu dulu. Agama mana yang membuat ritual memakan daging Tuhannya dan meminum darah Tuhannya? Ayo jawab. Agama mana yang membuat gambaran memakan daging Tuhannya dan meminum darah Tuhannya? Lebih parah daripada kanibal. Ayo. Faruk. Jawab dulu. Aku udah di framing kayak Kau gitu. dari tadi diskusi kau dari tadi diskusi lari-lari. Saya nggak suka gini Bang Faruk. Saya nggak suka diskusi lari-lari Bang Faruk. Tunggu dulu Bang Raymond. Aku udah nggak cocok lagi nih kayak gini. Ya, dia kasih data mau memfitnah Islam. Ya, agama mana yang membenarkan dengan membuat analogi atau perumpamaan memakan daging dan meminum darah Tuhannya? Ayo. Bahkan daging dan darah dari Tuhannya dibagi-bagi sama jemaatnya dengan alasan sebagai simbol dari kekekalan. Ayo jawab, agama mana? Bang Faruk nggak tahu Bang. Nggak tahu Bang. Siapa lagi yang mau diskusi denganku?
Ayo Sinora, Ayo. kau mau diskusi denganku lagi, silakan. Atau siapa lagi yang mau diskusi denganku? Jadi Efesus perkataan siapa Bang Raymond? Sama si Paruk ini terlalu lari-lari. Efesus perkataan siapa Bang Enggak, Raymond? Kau nggak berani menjawab. gini Efesus Paruk. perkataan siapa? Efesus gini, yang menuliskan Efesus surat perkataan Efesus siapa? adalah Paulus, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus. Kau ikut Yesus atau Ya sudah, ikut Paulus? Saya mengikuti Yesus, sudah cukup. Loh, jadi kenapa kau mendengarkan kata-kata Paulus? Loh, kenapa emangnya? Salahkah? Loh, siapa Paulus? Salahkah? Yesus kan sudah memberikan pesan kepadamu. Kau bilang kau ikut Yesus. Saya Kenapa kau tanyakan- mendengarkan kata Paulus. Saya tanyakan kepada Anda, salahkah kalau saya mengikuti apa yang Paulus bilang? Oke, gini kutanya. Sekarang gini kutanya, ya. Enggak, Kau saya ikut Yesus tanyakan atau- kepada Anda, salah enggak? Salah enggak? Salah lah. Dari mana Anda bilang salah? Tunjukkan datanya. Karena Paulus bukan siapa-siapa. Yang kau sembah itu Yesus atau Paulus? Kau ada dalam Quranmu enggak tentang Paulus? Yang kau sembah Yesus atau Paulus? Jawab saja. Yang ku sembah adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kau dengarkan kata-kata Paulus? Berarti nggak usah kita dengarkan kata-kata semua orang. Kita hanya dengarkan kepada Allah saja. Bukankah di dalam Bible ada kata-kata Yesus? Enggak, berarti begini. Berarti nggak usah kita mendengarkan apa yang dituliskan oleh surahmu, Quranmu, kita apa Alkitabku. Kita dengar aja kepada Allah langsung. Begitu. Woi, Al-Quran itu perkataan Allah. Lah sama juga dengan firman Tuhan. Nama juga firman Tuhan. Berarti Allah Perkataan yang Paulus firman berfirman. Tuhan. Perkataan Tuhan yang Paulus firman berfirman. Tuhan. Perkataan Firman Paulus Tuhan. firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Nah, dari mana jalannya perkataan Paulus firman Tuhan? Paulus Ya berarti Paulus perkataan Tuhan. firman Tuhan. Makanya Iya, tadi berarti saya Paulus Tuhan. makanya tadi saya mau baca. Makanya Berarti tadi saya Paulus baca Tuhan. Bang Jawab Paulus, dulu, Bang berarti Paulus Paruk. Tuhan. Hah? Paulus itu bukan Tuhan. Paulus Jadi- itu bukan Tuhan, Bang Paruk. Pak Jadi Paruk. kenapa kau katakan perkataan Paulus itu Ya, firman Tuhan? Paruk kau dengar dulu. Paulus itu bukan Tuhan, tapi dia yang dipakai Tuhan untuk menuliskan surat-surat dari surat Efesus, surat Roma, surat Kolose sampai kepada surat-surat Korintus dan lain Siapa sebagainya. yang nyuruh? Siapa yang nyuruh dia menulis itu dan menjadikan itu bagian dari kitab? Dan mengatakan itu bagian dari firman Tuhan. Siapa yang nyuruh? Siapa yang bilang? Makanya itu saya mau baca. Oke, segala tulisannya diilhamkan Allah. Jadi diilhamkan oleh Allah bermanfaat. Jadi apa yang dituliskan Diilhamkan oleh Allah Paulus atau itu disampaikan adalah Allah atau diilhamkan disampaikan oleh Allah. Disampaikan Allah, atau disampaikan diilhamkan Yesus? Allah. Aduh, si Paruk. Saya Disampaikan percaya Allah bahwa atau Allah dan disampaikan Yesus. Yesus? Allah dan Yesus adalah satu. Sudah cukup, Paruk. Iya, disampaikan Allah atau disampaikan Yesus kepada Paulus? Jawab dulu. Emangnya bedanya di mana Allah dengan Yesus atau Allah dengan Tuhan? Berarti kasih satu ayat di dalam Bible Yesus itu adalah Allah. Mana? Mana ayat Bible mengatakan Yesus itu Ini adalah Allah? Mana? enggak, ini pertanyaan klasik sebenarnya. Bingung, Pertanyaan bingung. kalian ini, ya Tuhan. Bang Paruk, kau dari Bingung. tadi nggak Paulus bisa itu. jawab pertanyaan saya. Kau dari Paulus tadi nggak itu bisa jawab pertanyaan saya, Pak kisi-kisinya. Paruk. Udah gua kasih Kau nggak bisa kisi-kisinya tanya. untuk Kau menjawab jawab dulu kecil. pertanyaanku. Kau Pertanyaanmu jawab dulu kecil. pertanyaanku. Jawab kalau kecil. Jawab kalau kecil. Jawab kalau kecil. Jawab. Kau akui dulu. Jawab dulu. bahwasanya Jawab. Roh Kudus itu bukan Allah. Baru nggak bisa menjawab pertanyaanku. Jawab dulu. Akui dulu Roh Kudus itu bukan Roh Allah. Jawab pertanyaanmu. Baru nggak bisa menjawab pertanyaanku. Suruh Kasihan deh lo Paruk, dari tadi kau tanya-tanya aku jawab. Dari tadi kau oh Paruk, kau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Lembah kau Paruk, lembah kau Paruk. Kesurupan dia. Terserah Kau katakan malu dulu. Paruk. Ada 200, ada 260, ada 270 orang. Aku berpegang pada prinsipku. Iya kan? Ada Jika kau- 267 orang yang Aku berpegang pada dengarkan prinsipku. kau baru kau nggak bisa Ya. menjawab pertanyaanku. Jangan kejang-kejang Bang Timo. Sabar dulu. Kejang-kejang saya Sabar dulu. dari Ya, tadi sabar saya dulu. sudah menjawab pertanyaan. Sabar dulu. Masa- Kau pastikan masa satu dulu, pertanyaan- kau beri dulu pernyataan. Satu Kau pertanyaanku nyatakan masa- dulu, beri dulu pernyataan. Satu pertanyaanku- Bahwa Yesus itu bukan Wah, Allah. nggak bisa menjawab pertanyaan. Ayo. Ayo, diam dulu, diam.
Ini di sini bukan kayak yang di lampu merah. Ada tuh di Medan itu yang di lampu merah itu. Sudah kau Nora jawab itu Nora. Sudah oke. Sekarang teriak, mute kan dulu dia. Nah, mute kan dulu dia. Dari tadi saya Nora, sekarang kau jawab Nora. Sekarang kau diam dulu. Aduh, jangan gonggong aja kamu, Remo, diam. Ini calon istri Yesus ngomong loh, hargailah calon istri Yesus, oi. Kau jangan jadi menghina kayak begitu Nora, jangan loh, kau saya menghujat. calon istrinya Yesus. Jangan kau menghujat, Wahyu Nora. 19 nomor 7. Jangan kau menghina. Yesus dipersiapkan untuk kawin mengawin. Dengarkan dulu makanya ya. Woi, para gembala, para domba-dombaku. Bosan aku dengar omongan kau kayak gitu. Bosan aku dengar omonganku kayak gitu terus. Diam dulu ya. Dengarkan, di sini bukan seperti kayak di pasar di lampu merah ketika kau ambil mikrofon ya kan, pakai speaker bluetooth baru kau teriak, Yesus itu adalah anak domba yang akan mengembalakan. Tidak perlu kau ceramah di sini. Di sini bukan mimbar, bukan podium Kristen. Ya, apa yang ditanya itu kau jawab. Di mana? Di mana tertulis bahwa Roh Allah itu adalah Roh Kudus? Itu saja. Sementara Allah sendiri mengatakan, aku akan mencurahkan rohku di atas kalian semua hai manusia. Lupa kau ada ayat itu ya? Lupa kau. Ternyata roh Allah kau itu sudah dicurahkan semuanya ke atas manusia. Berarti kau tuh juga Allah. Paham kau? Bongkok kali kau. Kau pikir gak tahu? Itu alasan Sudah. Apakah roh Sudah Nora. itu roh Allah? Sudah Nora, jangan kau mute. Nora sudah. Oke Bang Faruk diam Bang Faruk. Aku mau diskusi sama si Nora ini. Sudah Nora. Nora sudah belum? Jangan sampai aku ngomong kau banyak nyokor lagi. Soalnya itu aja kau. Itu aja. Hai domba-domba tersesat. Oke. Sekarang saya tanyakan kepada kau Nora, ini pertanyaan yang beda lagi, bahwa di dalam QS Al-Marits ganti lagi, pertanyaannya ganti lagi. Allah bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit terbenamnya matahari, sungguh kami pasti mampu. Nah, menjadi sebuah pertanyaan bahwa bukankah adalah Allah yang berkata, ya saya pernah mendengarkan seorang Ustadz siapa tuh namanya, dia bilang bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kenapa pula Allah ini bersumpah demi Tuhan yang lain? Kenapa Tuhan ini bersumpah demi Tuhan? Gitu loh. Silakan, Nora. Ya, sebutkan nama Tuhannya dan di situ. sungguh Tuhan siapa? Dan sungguh kami pasti mampu. Ada kata nahnu, kami. Kenapa pula begitu? Bukankah tiada Tuhan selain Allah, hanya satu? Kenapa di situ bilang kami pasti mampu? Bersumpah. Pertanyaan titipan ini. Pertanyaan titipan nih kayaknya. Bukan, begini, bersumpah demi Tuhan, Tuhan siapa disebut di situ? Itu pastikan dulu. Dia tadi bawa tadi bawa tentang ilmu nahu. Aku mau uji ilmu nahu dia itu. Kita buka dalam original teksnya. Di mana ilmu nahu yang dikatakan tadi? Sudah jawab aja, sudah jawab aja dulu. Iya. Kau tadi kan bilang sudah jawab aja. Si Nora. Paruk kau diam. Aku sama si Nora. Tadi kan kita dua sudah. Sekarang aku sama si Nora. Silakan kau Nora, cerewet kau itu. Aku mau lihat. Silakan. Iya, bersumpah. Iya. Surat apa itu? Surat apa tadi? Biar aku buka original teksnya di sini, biar kita pampangkan di sini. Surat apa? Gak tahu deh surat apa dia. Saya tidak mau pusing karena sering dibawa sama oten-oten itu. Surat apa tadi? Surat apa Raymond? Surat apa tadi itu Raymond? Itu orang nanya itu Raymond. Surat apa Raymond? Kalian gak hafal? Ya Allah. QS surat apa ditanya? QS Al-Marits. Apa itu QS? Tompel kau pikir seperti Korintus, Galatia, Efesus. Al-Marits loh, surat Al-Marits, silakan. Apa? Surat apa? Al-Faris. Surat apa Al-Faris? Al-Maris Gundul. Al-Maris.
Nggak ada. Ginilah Surat kalau apa, Bang Raymond? Silakan jawab pertanyaan saya. Silakan Nora. Jangan dengar si Faruk ini. Surat apa? Surat Almaris. apa? Almaris apa Almari? Mari kemari. Almaris. Hei. Itu loh. Ini. Al-Marid. Ayat Iya, berapa? surat Almaris. Ayat 70:41. Ayat 71 gimana? Kau pikir Amarin sampai ribuan ya? Macam mana kau? 70:41 mana ada ayat 70:41? Enggak ada kau. Bukan ayat 70. Coba. Ayat berapa Almari? Tidak ada sampai 70 itu. Mari sampai 44. Mari sampai 44 aja. 41. Coba baca situ. Itu kan kata-kata kami terus itu dari Untuk dari 39. 41, oke. Dari Untuk 39 mengganti mereka, dari 3 untuk dari 39 40 Dekat dulu dia, 41 weh. itu kata kami. Siapa itu kami di situ? Silakan. Ayat berapa? Ayat 41 saya bacakan. Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan. Itu apa yang mau ketanya? Bukan Bunda Yang itu mana nomor kata 40. Bunda? 40. Bang Ahmad Gimana ini sih saya bisa buka? lucu lah. Gimana saya bisa on cam ya? Gini Bang Faruk, coba kau buka dalam QS Almarid ya. Maka Ayat 40. Maka gini. Saya baca ya Bang Faruk ya. Maka aku, ini kan huruf besar berarti Allah bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? dah, mute-kan dia kita bisa bang. Mute-kan bersumpah dulu dia bang. Bang, demi mute-kan dia Tuhan yang sudah. lain? Sudah, diam kau muncul Demi kau Tuhan, Rojan. gitu loh. Kau diam dulu, Allah aduh bang. Kenapa Allah bersumpah demi Tuhan gitu loh? Udah, iya. Saya sudah tahu kau pikir ini Silakan adalah jawab Tritunggal, Nora. ada Jawab Bapa, kau Nora. ada Anak, Jangan ada Roh jangan Kudus. kau. Aduh bang Faruk, jangan kalau nggak bisa kau ditenangkan bicara. di bawah aja Jawab. lah bang Faruk. Kau diribut kali. Nanti, bagi yang membuka, kalau kau buka lagi berarti kau binatang, itu aja. Dah, diam kau. Allah bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan penguasa dan pemilik alam semesta berserta seluruh isinya. Dia bersumpah atas dirinya sendiri. Kenapa? Emang ada Tuhan yang lain? Cuman dia yang menciptakan langit dengan bumi. Ya wajar dia kalau bersumpah atas dirinya sendiri. Aduh. Ayat 40. Ini kalau saya buka, kalau saya bisa buka on cam. Coba Bang Faruk. Ayat coba on cam ini, saya, Bang Faruk. aduh. Bang Faruk, Ya coba on cam saya Bang Faruk. Allah. Tolong Bang Faruk. Bang Faruk bisa on cam nggak sih saya, Bang Faruk. didiamkan Tolong. dulu? Tolong. Aduh. Enggak, si Nora ini baca di Kau mana? nih binatang apa nih? Maka aku Inilah bersumpah. ajaran kau ini, Nora. Itulah ajaran kau itu, Nora. Fala uksimu, Itulah ajaran itu kau, kan- Nora. Ya Allah ya Robbi. Kan kau baca dulu bahasa Arabnya. Fala uksimu, sudah birabbil masyariqi wal. Itu kan kayak begitu. Bang Faruk salah baca saya Bang Faruk. Salah kali pun. Hah? Salah? Oh bukan itu ayatnya, bukan Jangan. bukan Fala. Gak usah, kalau sama dia gak usah. Betul. Tajwidnya Kan? salah, tajwidnya. Nggak perlu bang sama mereka tajwid bang. Apa gunanya tajwid sama mereka, paham mereka tajwid? Oke, Ada Bang perlunya Raymond. mereka tajwid. Ini Bang Raymond. Itu loh, Kata aku Tuhan di bersumpah sini. maka timur dan Iya. aku bersumpah maka Iya. dengan Tuhan ya. Apa itu? Aku bersumpah. Oke, Bang Raymond, pelan-pelan Bang aku Raymond ya. Tunggu Bang Raymond ya, Bang Raymond. Dengan Tuhan. Ya Allah, keinang-inang Tuhan ini memang Bang. Bang, makanya saya bilang kalau yang buka mute ini Ya, binatang. maka aku Aduh. bersumpah. Bang turunkan aja ya, lah, di situ udahlah saya malas kalau kayak gini. Dah, tunggu di bawah lah kok Raymond ya. Tunggu di bawah, biar Bang Faruk yang menjelaskan ya. Ya insya Allah Bang Faruk bisa menjelaskan ini karena Bang Faruk pun Nah, belajar. saya izin tentang dulu, Quran. Bang Faruk, itu saya izin. Kalau Iya. sama Oten nggak perlu kita pakai tajwid, Bang.
Samoten gak tahu Iya. dia tajwid. Yang maksud saya itu dia Siap. bilang katanya saya salah baca. Jelas itu fala. Ya kan? Dia tidak tahu itu. Iya. Itu maksud saya, Bang. Oke, Lanjut. siap, Afwan, siap. Oke, kata Tuhan di dalam ayat ini, surah Al-Ma'arij ayat 40 ini, di mana di sini ada kata Tuhan? Mana dia? Fala uqsimu bi rabbil masyariq. Di mana di sini kata Tuhan? Yuk kita sama-sama belajar yuk. Mana kata Tuhan? Teman-teman yang Islam, coba typing teman-temanku. Di dalam ayat ini di mana menunjukkan original teks dalam kata Tuhan? Tuhan ya, bukan ilah ataupun Allah. Kata mana Tuhan di sini? Iya, Rabbi. Kak Yesi benar. Kata Rabbi. Rabbi. Kata Rabbi. Di saat Allah menyatakan diri dia atau memperkenalkan diri dia dengan kata Rabbi, maka dia menyatakan bahwasanya dia yang berhak, dia yang berkehendak, dia yang berkuasa atas segala makhluk. Untuk seluruh makhluk. Kata Rabbi. Apakah kata Rabbi ini ya? Apakah kata Rabbi di dalam Al-Quran pernah disebutkan untuk Tuhan lain selain daripada Allah? Apakah ada? Tidak ada. Contohnya, ada nggak kata Rabbi lagi di ayat-ayat lain yang menisbatkan bahwasanya itu kepada Allah itu sendiri? Di surat mana? Yang paling familiar saja kita buka abang-abangku, surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, di mana di sini ada kata Rabbi? Di mana ada kata Rabbi? Lillahi Rabbil Alamin. Masya Allah itu Nora. Tepuk tangan untuk itu Nora. Nanti setelah ngaji nanti Bang Faruk kasih uang jajan ya 1.000. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah Rabbi di sini dinisbatkan untuk Allah itu sendiri? Benar, karena apa? Meliputi tentang alam semesta, alamin. Maka terjemahannya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Siapa yang Tuhan semesta? Berarti di sini kita coba Bang Faruk tanya nih, teman-teman nih, Tuhan semesta alam itu siapa? Allah bukan. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alam itu adalah Allah Bang ya. Ingat. Iya betul, Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kita kembali ke surah Al-Ma'arij ayat 40 tadi ya. Rabbi Iya, di Pak. situ Iya, Pak Guru. Tuhan semesta alam juga. Ayo kita buka. Iya Pak Guru. Al-Ma'arij. Waduh, kok jadi gini? Fala uqsimu bi rabbil. Semesta alam itu dianalogikan atau dipersamakan dengan timur dan barat. Perhatikan, silakan Ito Nora dibaca original teksnya. Ito Nora talaki sama Bang Faruk silakan. Talaki. Ya. Aku aja Bang Faruk, aku aja. Enggak, ejanya kita belajar Fala ini. uqsimu bi rabbil. Iya kan? Nggak Ya jelas, betul, Bang. terus. Birabil, terus ini poinnya di sini nih toh, terus toh. Birabil Mas. Birabbil masoriki. Masya. Mana tuh Mas? Masyariki wal maghoribi. Enggak, Magori. ini sukun ini. Enggak. Ini sukun. Mana? Bukan Dan. Blur, Bang. Bukan itu. Blur, Bang. Rin. Wal magharibi. Wal magharibi. Kita sukunkan di sini ya, kita sukunkan di sini. Iya. Wal maghrib. Ya wal maghrib. Oh. Apa artinya? Wal maghrib berarti berhenti. Memiliki Mau timur dan maghrib barat. innal laqadirun. Iya. Qadir itu kekuasaan ya. Ya. Timur dan barat, seluruh alam semesta ini penjurunya itu dikatakan dengan dikatakan dengan timur dan barat. Di dalam surah Al-Fatihah tadi ada kata Rabbi juga, ya, di ujungnya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, ya. Tuhan semesta alam. Ini mana tadi? Original teksnya tadi. Mana tadi? Bang Faruk, Loh, itu mana tadi? berkesinambungan dengan surat Ar-Rahman Bang Faruk.
Iya. Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, jadi alam semesta ini Allah juga menyampaikan tentang alam semesta ini dengan arah timur dan barat. Kepunyaan dia adalah timur dan barat. Taklah mungkin Allah juga menyampaikan Medan, Padang, Aceh punya aku, enggak. Dia menyampaikan kepada timur dan barat. Jadi Itu berdasarkan sukun ya? ayat ini, Bukan rin. Maghribi. Iya. Maghribi itu. Rin. Maka- Titik Bunda Nora. Oh, ya. Maka apa yang salah di saat Allah bersumpah atas kekuasaannya sendiri? Apa yang salah? Apa yang salah di sini? Bang apa? Siapa tadi namanya? Remon. Bang Remon, apa yang salah? Ya. Apa yang salah di saat Allah bersumpah atas dirinya sendiri? Kita udah kaji tadi ya dalam surah Al-Fatihah, Allah memperkenalkan diri dia dengan Rabbil Alamin. Apa yang salah? Jadi apa pertanyaanmu atas ini Bang Remon? Bahkan banyak lagi ayat-ayat yang Allah memperkenalkan diri dia dengan kata Rabbi. Untuk seluruhnya Rabbi. Jika dia menunjuk kepada satu orang, Rabbun. Jika dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Rabbun, untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk seluruhnya Rabbi, untuk seluruh alam semesta. Mana Bang Remon? Ayo silakan naik Bang Remon. Makanya kalau kita menjelaskan Al-Quran itu jangan nano. Awak kira tadi pertanyaannya mana Bang Remon? Jangan baper Bang Remon. Coba saya cari Bang Barok yang ini surat Ar-Rahman, benar ya? Itu bersinu di situ. Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Itu artinya Tuhan penguasa timur dan barat, itu artinya. Ar-Rahman, itu ayat berapa itu Bang ya? Sebentar, saya cari dulu ya. Ar-Rahman, Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Bentar, Mas Barok. Aku tuh kalau Ar-Rahman tuh sedikit hafal Bang Barok. Bentar. Rabb ayat ini 17 Bang Faruk. 17 Bang Faruk. Surat Quran surat 55 ayat 17. Nih Ar-Rahman. Ini kan dia menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada mereka. Coba silakan Bang. Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Ayat 18. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dialah Tuhan kedua tempat terbit matahari pada musim panas dan musim dingin, dan Tuhan kedua tempat terbenam matahari pada kedua musim itu. Dan Allah menyampaikan tentang alam semesta ini kepada tempat terbitnya dan ini coba yang 19 Bang Faruk. Ini 19 ini tentang sains Bang Faruk. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu, ini loh Bang Faruk. Ar-Rahman 19 Bang Faruk. Ar-Rahman 19 ini dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya bertemu, itu loh. Yang di itu loh. Jadi Allamal Quran, betul. Marajal bahraini yaltaqiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, mana lagi? Ya. Udah jelas ya. Jelas ya. Ayo, Oten, Bang Ali, silakan. Ada yang mengapakan tentang ini. Surat Yusuf ayat 50 tuh loh Bang. Itu Faruk. Oke, surat Yusuf. Kenapa? Saya buka juga. Apa? Si Yusuf 50, sebentar Bunda Nora. Yusuf 50. Iya, apa yang mau ditanya Bang dalam surat
Yusuf 50. Siapa tadi tanya surah Yusuf 50? Yang di bawah itu kan kemarin sudah dijelaskan sama Ustadz Tata juga dengan Ustadz apa? Yang mereka bilang Robbika di sini menuju kepada kembalilah kepada Tuanmu. Jadi Robbika itu Tuanmu katanya. Jadi kenapa nggak di situ kepada Tuhan? Di situ kan ada kata ila Robbika, beda wa Robbika. Nanti ada surat An-Nisa, wa Robbika itu tertuju kepada Allah, kepada Tuhan. Ila Robbika itu tertuju kepada manusia. Jadi lihat konteksnya dulu, ila dengan wa. Sebenarnya sudah dijelaskan. Ya itu dia, ya ini. Coba Bang Faruk jelaskan ya. Makanya di dalam Al-Quran Bang, garis itu mempengaruhi arti. Tidak bisa kita memahami satu kata ya hanya berdasarkan kata itu sendiri. Mana dia Rabbu? Ini Rabbaka. Ya. Rabbika. Rabbika. Ya, ini Rabbika. Huruf kaf ini bergaris fathah. Ya, garis fathah. Dia pengagungan kepada apa? Kekuasaan kepada siapa? Makhluk. Ya, kalau Bang Faruk tidak salah, ini tidak dikatakan kepada Tuhan, tetapi Tuhan atau orang yang dimuliakan. Ya, Rabbika, bukan Rabbun atau Rabbi. Nah, dan di awal kalimatnya, katanya sebelum kata Rabbika itu ada kata ilah, bukan illah. Perhatikan, di sini di huruf lam, ya. Lam yang bergaris mat itu tidak ada tasdid. Ini menyatakan bukan untuk sembahan atau bukan untuk Tuhan. Tasdid itu huruf W Bang, macam huruf W atau seperti burung ya, tanda burung. Tidak ada kata tidak ada tanda tasdid. Coba bisa diperlukan. Kecuali illa tasdidnya siapa? Illa, kecuali illa. Ini kan illa. Kayak kata Allah gitu ya, tasdidnya. Iya. Betul. Ada lam samsiah di situ. Ini tidak ada lam samsiah. Terpisah gitu loh antara huruf alif bergaris kasroh dengan huruf lam bergaris fathah. Maka artinya itu tidak dinisbatkan kepada Tuhan atau pencipta. Ini ilah, bukan illah. Jika ini kata-katanya ini illah, maka otomatis ntar lagi Bang ya. Maka otomatis huruf kaf ini tidak lagi bergaris kasroh, tidak lagi bergaris fathah, ya. Terus apa? Bergaris kasroh, Rabbiki. Maka akan dibaca menjadi Rabbiki. Begitu Bang ya. Jadi Rabbika ini kita lihat ya, kata penghubung sebelum dari kata dia kata apa? Kata ilah, bukan illah. Jika di sini katanya illah, terus orang katakan ini dinisbatkan bukan untuk Allah tetapi untuk makhluk, maka akan terjadi kesalahan di dalam Al-Quran itu sendiri. Gitu loh. Penjelasan Ustaz Hatta kayak mana kemarin itu? Kita lihat konteksnya kata ilah dengan wanya. Ilah di situ tidak merujuk kepada Tuhan sesembahan karena ilah seperti itu. Iya ilah, bukan illah, tapi ilah. Bukan tasyid itu. Iya, lamnya tidak bertasdid. Udah jelas ya surah Yusuf ya. Artinya apa yang surah Yusuf ini coba? Apa surah Yusuf ini? Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada Tuanmu. Betul kan? Kemudian pada makhluk. Nah ini ya, betul kan? Mana dia tadi? Tuanmu. Kalau sama kalian kan Tuhan sama Tuhan, sama kalian. Dan tanyakanlah kepadanya bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku. Ini di sini Tuhanku. Ini tengok Bang, ini ada kata Tuhanku kan di sini kan? Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Perhatikan, pasti Rabbi. Inna Rabbi. Betul kan? Betul kan? Bergaris kasroh Rabbi. Nah, ini menyatakan kepada ilah itu Tuhan tadi. Dan huruf nunnya itu jika dinisbatkan kepada ilah, kepada Tuhan, huruf
nunnya itu harus bertasdid, Bang. Jika tidak bertasdid itu tidak menyatakan kepada Allah atau kepada Tuhan. Ada kata ina, ada kata inna. Nah, perhatikan, jika setelah kata inna pasti kata Rabbi atau kata illah atau kata Allah. Contoh, inna dina indallahi Islam, kan inna juga di depannya. Makanya gitu, Bang, kita belajarnya ya. Betul kan? Artinya apa di bawahnya? Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Begitu ya, teman-teman ya. Ayo kita sapa dulu nih Bang Misteri Elohim sama Bang Azaki Wafi. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Misteri. Ya. Iya, silakan Bang. Bang Azaki. Ya, silakan. Kita punya waktu 15 menit lagi menuju Jumat, Bang. Bang Faruknya, Bang. Ya, aku mau nanya Al-Quran sesuai dengan sains, Bang. Sesuai dengan sains. Sains ya, terus. Aku mau nanya, di dalam Al-Mulk ayat 3 ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Di Al-Mulk ayat 3 Allah menciptakan langit 7 lapis. Kira-kira itu sesuai dengan saintis atau tidak itu? Oh, kalau itu kan tanya sama orang yang berkecimpung di bidang sains lah, Bang. Berarti abang nggak tahu ya, clear ya? Gimana? Berarti abang nggak tahu. Jadi gini Bang, di saat Al-Quran berceritakan tentang ahli kitab, maka tanyakan kepada ahli kitab itu, ada nggak kesalahan yang disampaikan Al-Quran tentang ahli kitab? Jika Al-Quran menceritakan tentang sains, maka abang tanya kepada orang-orang yang belajar tentang ilmu sains itu tadi, benar nggak bumi langit ini ya terdiri dari 7 lapis? Jangan tanya kepada Bang Faruk. Enggak ada. Karena ini bagian dari keimananku, ku imani itu. Langit nggak ada 7 lapis, Bang. Gimana? Langit itu nggak ada yang 7 lapis. Oh iya, abang tahu dari mana Bang? Udah pernah Bang terbang ke 7 lapis langit? Langit itu bisa ditembus atau nggak menurut Bang Faruk? Gimana? Langit itu bisa ditembus nggak menurut Bang Faruk? Kalau menurut akalku tidak. Tapi pernah nggak manusia menembus langit dalam iman ya? Iya pernah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Emang abang tahu langit itu di mana emangnya? Nah, itu tadi aku bilang Bang, karena ini sudah bagian keimananku. Allah menyampaikan kepada kami bahwasanya langit itu terdiri dari 7 lapis. Aku beriman. Tapi untuk membuktikan kebenaran itu tadi, kan aku udah beriman ini Bang. Ngapain lagi aku pastikan langit itu benar gak 7 lapis? Ngapain aku panjat langit? Kan yang gak beriman kan abang kan? Makanya abang panjat langitnya, tengok bener gak 7 lapis atau bukan? Kalau bukan, balik lagi abang nanti kemari, kasih tau sama kami. Langit itu hanya 5 lapis Bang, nggak ada 7 lapis. Oh iya, udah pernah Bang terbang? Langit itu Bang, itu yang disebut dengan atmosfer bumi itu langit Bang. Iya, abang tahu dari mana? Abang udah pernah terbang ke 5 lapis langit itu tadi, cuma Ya, sampai 5 saja 5. Ya kita dari NASA Bang. Mana NASA-nya Bang? Abang orang NASA? Iya. Orang NASA Bang? Iya, aku orang NASA Bang. Coba on cam, tunjukkan KTA Bang, KTA NASA Bang, Ini silakan. nggak bisa Bang, apa pengikutku belum sampai 1000 ini. Tunjukkan KTA NASA-mu Bang, silakan. Kau pembual kali lah kau meme. Sok-sok kali. Kau janganlah berdusta kau meme. Siapa yang nggak kenal kau? Orang NASA kau. NASA kau nggak di Indonesia kau. Bongok. Penipu kali kau. Sama kau kayak Paulus kau. Kerja kau cuma dem-dem perempuan aja kau. Bang Meme, jadi gini ya, kami umat muslim ini Bang diperintahkan untuk berbicara sesuai dengan kompeten kami Bang. Itu jawabanku Bang. Aku belum pernah terbang Bang di 7 lapis langit Bang. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW sudah pernah Bang menembus 7 lapis langit Bang. Itulah dalam surah Isra. Pakai apa dia naik? Perjalanan Nabi Muhammad SAW. Gimana? Sebentar. Itu. Ya. Itu saya apa ada noise ya?
Dia bilang katanya tidak hanya di dalam Islam mempercayai bahwa adanya 7 lapis, ya kan? Dia lupa agama Yahudi. Talmud, saya bacakan. Talmud memuat pandangan bahwa sebelah atas jagat raya terbagi menjadi 7 petala langit. Syamayim, yaitu Filon, langit pertama, baca di Yesaya 40:22. Raki'ah, langit kedua, di Kejadian 1 nomor 17. Syekh Hakim, langit ketiga, baca di Mazmur 78:23. Dan Midras Tehilim untuk Mazmur ayat 7. Jebul, langit keempat, Yesaya 63:15, 1 Raja-Raja 8:13. Ma'an, langit kelima, Ulangan 26:15 dan Mazmur 42:9. Makon, langit keenam, 1 Raja-Raja 8:39 dan Ulangan 28:12. Arabot, langit ketujuh, tempat Ofanim, Serafim, Hayot dan takhta Allah berada. Nah, sastra Merkafah dan Hekalot merupakan jenis sastra Yahudi yang khusus membahas hal ihwal ketujuh petala langit tersebut. Ada kalanya dihubung-hubungkan dengan tradisi pengajaran yang dikaitkan dengan tokoh Henok, misalnya kitab Henok 3. Nah, sekarang kau bantah narasi saya kalau di dalam Bible kau tidak ada tertulis 7 lapis langit. Silakan. Nggak ada di dalam Alkitab itu 7 lapis langit. Henok itu kan nggak ada kitabnya di dalam. Memang di dalam. Jadi kenapa agama Yahudi Talmudnya ada? Kalian Ya, bukannya kitab tanah kalian bukan kitab Yahudi? Ya tanya sama mereka lah, Talmud itu tanya sama mereka. Talmud kan bukan kitab suci itu. Aduh. Talmud itu kitab suci apa bukan? Aduh. Ya ampun. Nora, itu Talmud kitab suci apa bukan? Gak tahu lah, kau yang mencuri kitab Yahudi kok. Talmud itu kan karangan-karangan rabi-rabi Yahudi, tafsir-tafsiran mereka itu. Oh, jadi kenapa ada di dalam Bible kau? Mana di dalam Bible dikatakan langit ada 7 lapis? Loh, Langit 7 kalian lapis kan itu, dengar, langit 7 lapis itu sebelum adanya agama Yahudi dan Kristen. Oke, Yesaya 40:22 coba dibuka. Yesaya 40:22. Yesaya 40 itu setahu aku tidak berbicara tentang langit 7 lapis, di situ berbicara tentang sains bumi bulat di situ. Yesaya berapa? Di Yesaya 40:22, dia yang bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Nah, membentangkan langit, ya kan? Terus buka di dalam. Sebentar. Di Yesaya dalam 40:22 ini berbicara tentang bumi bulat, tidak berbicara tentang langit tidak membentangkan langit, itu langit pertama. Iya. Kejadian 1 nomor 17. Mana langit 7 lapisnya? Buka. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Di situ diyakini adalah langit kedua. Langit kedua mana di dalam Alkitab kedua, ketiga sampai 7 lapis langit. Aduh. Bukan orang NASA. Lalu nggak ada Iya, yang masa nggak tahu, masa nggak tahu dia. Kalau orang NASA harusnya ditunjukkan dulu identitasnya. Macam orang Indonesia harus ditunjukkan identitasnya kayak KTP, paspor. Lu pernah kerja di instansi NASA, harusnya lu tunjukkan identitas kalau kamu pernah bekerja di NASA. Bukan Oke, ngaku-ngaku Mazmur orang 78 kerja di NASA. Izin Bang, Mazmur 78:23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Pertanyaan saya, langit ada berapa pintu? Nggak tahu, intinya kalau dikatakan pintu, mungkin langit bisa dibuka pintunya. Nggak tahu, tapi nggak bisa membantah saya gimana ini. Nggak ada langit 7 lapis di dalam Alkitab ya. Alah, orang NASA nasi goreng kok meme, pendusta kok sama Langit seperti 7 Rasul lapis kau Paulus. itu adanya hanya di dalam kitab NASA dia itu Lalu ngaku NASA, si paling NASA dia. langit 7 lapis itu ada hanya di dalam kitab Hindu, lalu disusul oleh Al-Quran. Kalau Alkitab nggak ada. Hindu dulu yang mengimani langit 7 lapis, lalu
disusul oleh Islam. Kalau Kristen sama Alkitab lah, Alkitab nggak ada itu langit 7 lapis itu. Faruk gimana Faruk? Bisa nggak kau jawab nih Faruk? Mana sih Faruk ini? Aduh, guru Faruk ini malah kabur dia. Gimana sih? Ahmad, bisa nggak kau jawab Ahmad? Sudah dijelaskan sama pun kau tidak akan bisa paham kau. Cemana lah yang kau imani juga seorang Paulus pendusta. Aku jelaskan soal langit ya. Jadi begini. Alah, sudahlah. Banyak sekali orang-orang. Kau tunjukkan dulu kalau kau orang NASA. Tunjukkan dulu kalau kau orang NASA. Iya sayang, sabar dulu sabar. Nah, gak usah lah. Kau tuh taunya cuma DM perempuan aja kau. Iya, sayang, macam cakep sabar. aja kau. Muka juga kayak pentul kau. Kok pula kau di sini kau? Makanya aku bilang kalau kita mengimani kitab suci yang berasal dari Tuhan pencipta alam semesta itu. Kitab suci apa Tuhan kau menuliskan zakar kuda? Kalau kitab suci apa Tuhan kau menyuruh menikahi wanita pesundal? Kitab suci apa kayak gitu? Belonte lah kau. Tuhan kau menyuruh kau menikahi wanita pesundal. Iyalah dari iblis. Lo bodohnya. Makanya harapan saya itu jangan beriman. Apa itu, Bu? Apa itu, Bang? Bang apa? Bang misteri. Mana? Tunjukkan KTA nasamu. Udah ku besarkan kau. Abang di saat pelajaran SD itu abang tahu nggak? Aku nggak mau membahas tentang pelajaran SD. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu menjadi peganganku. Bukan Bang Baru di. Bentar, Bang Baru di pelajaran kartu SD. nasamu mana? Kartu nasamu. Enggak, Mana kartu nasamu? Memang agama, memang klien ini para pentuhan anak manusia ini suka kali berbohong ya, berdusta aja klien ya. Terserah. Tunjukkan mana kartu nasamu? Tadi kau bilang orang NASA. Aku mau nanya mana kau ada lowongan kerja di NASA? Saya hanya mau berbicara tentang kebenaran aja. Kalau mau menghujat silakan. Ini Bang Baru. Mana kartu nasamu? Tadi kau bilang orang NASA. Yang kau siapa? Pasang kali kau. Kalau untuk menjelaskan langit bukan 7 lapis itu jangan harus dari NASA. Sekolah SD juga bisa. Masalahnya kau tadi mengaku bahwasanya kau tuh adalah orang NASA. Iya kan? Kita lupakan aja NASA-nya. Bang Baru pernah SD kan? Bilang laju, aku tadi bohong bilang. Aku diskusi Bang, gak bisa gitu Bang. Aku bohong, aku bohong. Iya aku bohong Bang Baru. Sekarang aku nanya Bang Baru pernah SD nggak? Pembohong, tepuk tangan untuk pembohong. Oke, tepuk tangan untuk pembohong dulu, tepuk tangan. Yesus yang ngajari kau bohong. Oke. Aku nanya Bang Baru pernah sekolah SD nggak? Bang Baru? Yang nyuruh kau bohong, yang ngajarin kamu bohong siapa? Yesus. Iya, oke, nggak apa-apa. Aku nanya Bang Baru pernah SD nggak saya tanya? Nggak apa-apa nih. Bang Baru? Iya. Ajaran Paulus memang Bang Baru pernah sekolah SD kan? Kalau Bang Baru pernah SD, kenapa Bang Baru tidak tahu tentang langit itu 5 lapis? Kita nggak usah cerita tentang anak SD, tunjukkan datamu. Ya buktikan bahwasanya langit itu 5 lapis. Nggak usah cerita-cerita pelajaran di dalam dengar waktu SD itu diajarkan. Di waktu SD kau pernah belajar tentang teori Charles Darwin, manusia itu dari monyet. Kau percaya nenek moyangmu monyet? Sabar dulu, jangan ke mana dulu. Bang Faruq kayaknya panik kalau saya lihat ini. Bukan masalah panik. Kau bawa pelajaran SD. Dulu waktu sekolah dikasih tahu sama kita bahwasanya manusia itu dari monyet oleh Charles. Yang ku perhatikan, kalian ku perhatikan ini ada kepanikan di dalam diri Bang Faruq. Ada kepanikan kan? Monyet. Iya, Bang Faruq ada kepanikan. Awal masuk udah bohong. Awal masuk bohong. Kalau Bang Pari, awal masuk bohong. Tapi orang kalau Bang Faruq
gini aja, kalau Bang Faruk nggak kuat di Faruk, bukan Fari. Oh ya. Faruk. Iya. Kau nyebut nama Faruk itu kesalahan. Jangan panik. Faruk. Iya. Bang Faruk, udah ya. Nah sekarang gini aja, kita abaikan aja sainsnya, kita lari ke narasi-narasi. Udah kita dua dialog aja lah, tentukan topik aja lah. Narasi apa mau kau sampaikan sama aku? Tunjukkanlah. Kau bilang tadi langit itu 5 lapis. Mana buktinya? Tunjukkan. Enggak, kita dua dialog, tentukan topik aja yuk, ayo. Kan belum sholat kan? Bentar lagi aku mau sholat. 1 menit lagi mau sholat, mau tutup ini. Aduh, Tanya itu Dora, mau melanjutkan rombongan ini atau mau dirungkatkan aja? Janganlah, kalau itu Nora nggak berani, aku nggak berani menghujat dia, itu nggak berani aku. Hujat tai kiper kau menghujat. Kau aja penipu kau. Aku orang NASA, Orang-orang yang aku orang berkelas kayak Bang NASA. Faruk ini. Kalau yang hujat nggak mau. Kalau kau katakan itu Nora menghujat, berarti aku juga penghujat. Maka tak pantas aku Enggak, berdiskusi kalau sama kamu itu begini ya, sebenarnya kamu kalau mau dialog itu udah pantas. Tidak, kalau kau kata kami umat muslim itu satu tubuh. Kau katakan satu tubuhku itu penghujat, berarti aku juga penghujat. Kau katakan satu tubuhku itu kurang ajar, berarti aku kurang ajar. Kau katakan kau tak mau berdiskusi sama satu dari bagian tubuhku itu, maka aku pun tak mau berdiskusi denganmu. Faham? Oh, ngambil hati si Nora dia ini, tahu aku ini. Dia ngambil hati si Nora, mau DM dia ini. Penipu dan penebar fitnah. Fitnah kali kau. Kau pikir kau mau ku SS, kau mau kutunjukkan kau punya semua DM. Iya sayang, jangan sayang. Bodat kau. Khusus kita dua aja sayang. Bang Baru jangan Kau tahu janganlah nanti fitnah cemburu kayak dia. gitu kau. Nanti cemburu si Suka kali Barunya aku. sayang. Jangan kau umbar-umbar. Dia apa. punya Oke, dia. itu gini tuh poin aja itu. Itu mau melanjutkan room ini atau kurungkatkan itu? Jangan. Aku nggak nanya sama kau apa orang NASA penipu. Jangan Aku nanya sama itu Nora. Itu mau lanjutkan room ini atau kurungkatkan itu? Nanti habis Jangan insya Allah Nora, kita nggak lanjut usah lagi. Nora. Apa rungkatkan aja selesai dari Ya, Jumatan rungkatkan baru aja, naik. rungkatkan aja. Oke ya, oke cukup sampai di sini dulu ya, kita rungkatkan ya. Jika ada salah kata mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, kita sempurnakan dengan doa taufik kalau majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biru bidam nafika ya free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya Jaka Bodoh nih ya, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan